Biasanya kalau sudah amin-amin udah selesai, Pak. Ya. Ramadan ini memang bulan kita kesempatan Pak ya untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kalian, memintalah kalian, pasti akan aku kabulkan, akan aku ijabah. Kalau mendoakan orang mati boleh nggak Pak? Hah? Sebentar, ini ada dua mazhab di sini kayaknya. Ini yang di depan saya bilangnya boleh, yang di kanan nggak boleh. Boleh apa nggak boleh nih mendoakan orang mati? Coba yang sebelah kiri boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Doakan orang mati nggak boleh ya. Kalau orang ziarah di kubur boleh nggak? Orang ziarah di kubur boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Wah, ini udah luar biasa ini, cerdas-cerdas semua ini Bapak. Sama seperti nyuruh orang sholat nggak boleh ya? Boleh nggak nyuruh orang sholat? Batal sholatnya ya. Termasuk kalau lagi azan nggak boleh sholat ya. Kalau lagi azan. Kenapa? Ya, alhamdulillah ya. Para bapak rahimakumullah ya, di dalam Islam ini banyak sekali ya syariat, banyak sekali adab-adab ya, banyak sekali ajaran-ajaran yang kalau semua kita laksanakan ya selama ikhlas karena Allah dan tata caranya sesuai dengan syariat Allah, itu akan menjadi amal solih buat kita semua. Semua hal diatur dalam Islam. Tidak ada satupun hal yang tidak diatur di dalam Islam, termasuk tidur. Ya, tidur pun ada adabnya. Gimana Pak adab tidur? Merem, langsung merem, masa. Ya. Kenapa Pak? Kalau tidur miring kemana kita? Miring ke kanan, miring ke kanan, menghadap kiblat. Berarti kepalanya di mana? Miring ke kanan, menghadap kiblat. Berarti kepalanya di mana? Di bantal, masya Allah. Benar sih di bantal. Maka kepalanya berarti harus di utara. Ya. Jadi kalau para bapak tidur terus, nah dicek nih panjang masing-masing, tempat tidur masing-masing. Kalau settingan kepalanya di selatan, itu para bapak akan lama-kelamaan itu akan sering merasakan sakit kepala. Ya. Kenapa? Karena itu satu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, yang kedua bertentangan dengan magnet alam. Magnet alam itu kepala di utara. Ya, di dunia ini ada magnet utara dan magnet selatan. Makanya kompas itu selalu mengarah ke utara. Ya, dan orang meninggal juga kepalanya di utara. Jadi kalau para bapak sering pusing gitu ya, nah itu bisa jadi nih ibu-ibu juga ya, karena kepalanya di selatan. Nah itu dicek. Tapi ini tidak berlaku untuk pusing di akhir bulan, ya nggak berlaku ini. Itu beda kasus itu, ya. Nah, jadi ada adab. Bahkan masalah tidur pun ada adabnya. Boleh nggak tidur telentang? Kenapa? Tidur telentang itu bisa meninggal, ya. Banyak sekali doa ya yang harus kita panjatkan dan bisa kita lakukan. Termasuk para bapak rahimakumullah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah saja ya. Al-Fatihah itu sebetulnya surah yang berisi doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa semesta alam. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, Rahman itu rahmat Allah ya.
1% dibagikan untuk seluruh yang ada di dunia. Ar-Rahim itu rahmat Allah 100% per 100% diberikan ke setiap orang di akhirat. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu dimensi dunia akhirat. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhirat. Jadi di sini tuh Allah sedang mengungkapkan posisinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, pemberi rahmat di dunia dan di akhirat, dilanjutkan Malik Yaumiddin, penguasa hari akhirat. Jadi di sini tuh Allah sedang mengungkapkan bahwa Allah itu penguasa dunia sekaligus penguasa akhirat. Nah, kemudian kita lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi 3 ayat pertama atau 4 ayat pertama, ya tergantung yang menganggap basmalah itu ayat 1 atau bukan. Itu kita sedang mengungkapkan keagungan Allah, posisi Allah. Ayat berikutnya kita menegaskan bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan menyembah. Nah, ayat-ayat berikutnya isi doanya. Apa ayat berikutnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Subhanallah, ya. Jadi kita minta ditunjukkan agar kita menjadi bagian orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dalam ayat yang lain dijelaskan an'amta 'alaihim ini adalah para nabi, ya para syuhada dan orang-orang saleh. Jadi ini doa agar kita menjadi orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu jalan para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa itu? Setan Yahud dan anak buahnya. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ya. Ada yang pernah main ke Pelabuhan Ratu, Pak? Pantai Selatan. Pernah? Siapa penguasa Pantai Selatan, Pak? Jujur, kalau di luar sana ditanya penguasa Pantai Selatan siapa? Gitu. Ya, itu sudah tersimpan di alam bawah sadar, ya. Korban apa? Korban TV. Korban TV dan cerita turun-temurun bahwa Pantai Selatan itu penguasanya adalah Nyi Roro Kidul, dilanjutkan oleh putrinya Nyi Blorong. Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu berarti tadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa semesta alam kecuali Pantai Selatan. Boleh nggak kayak gitu? Ya. Mau pantai selatan, mau pantai timur, mau pantai barat, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada penguasa yang lain, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini hati-hati. Ramadan kesempatan kita memperbaiki akidah kita. Ya, kita luruskan, kita bersihkan akidah kita. Andaipun ada Nyi Roro Kidul itu, ya dia hanyalah sebangsa jin. Ya. Sama seperti, ya memang salah satu tempat tinggal jin adalah di laut. Ya, sebagian di gunung, di hutan, gitu ya, di pohon-pohon besar dan lain-lain. Ya, walaupun sebetulnya yang namanya jin, Pak, Bu, ya itu dimanapun ada. Ya, bahkan di rumah-rumah, termasuk di masjid, di musola, ya itu yang namanya jin itu memang ada. Karena jin juga ada jin kafir, ada jin muslim, ya, jin Islam, seperti itu. Bu, ada Bu, ini ibu-ibu ada? Oh, ada, alhamdulillah. Ada berapa, Bu?
Bu, ada berapa orang Bu ibu-ibunya? Ini lagi didata sama Pak DKM ini. Dapat sembako nanti. Masya Allah ada 50, luar biasa. Ibu-ibu sayang nggak sama suaminya? Masya Allah, istri siapa itu? Jangan-jangan istri Pak DKM-nya. Ya. Ustaz, saya mah sayang sama suami. Sebelum meninggal mah nggak akan dikubur. Para bapak sayang nggak nih sama ibu-ibunya, sama istrinya? Sayang nggak Pak? Pak RT ada nggak ini Pak RT? Mana Pak RT? Oh, satu nunjuk sini, satu nunjuk sana. Oh Pak RT Dedi ya. Ini kayaknya Pak RT seumur hidup kayaknya ya. Tahun lalu Pak RT-nya Pak RT Dedi, 2 tahun lalu Pak RT Dedi. Waktu beliau minta saya ngisi khutbah di masjid mana At-Taqwa ya, yang dekat SMP sana tuh, Baitur Rahim. Itu udah lebih dari 10 tahunan yang lalu, masih Pak RT gitu ya, belum Pak RT seumur hidup. Pak RT ini sangat sayang sama istrinya. Punya uang banyak, mau dikasihin ke istrinya, sayang Punya makanan enak di luaran, mau dibawa pulang, mau dikasihin ke istrinya, sayang Itu mah bukan sayang Pak ya, apa itu? Pelit. SMP apa di sana Pak namanya? SMP 2 apa? SMA negeri, SMP apa SMA? SMP negeri 2 ya. Katanya di sana siswanya nggak boleh pakai kerudung ya? Nggak boleh ya, siswa kan nggak boleh. Yang bolehnya siswi ya. Baik para bapak rahimakumullah, Ramadan. Ya alhamdulillah Pak. Imam Ibnu Al-Jauzi ya dalam penjelasan beliau menjelaskan, andaikan para ahli kubur itu ditanya untuk berangan-angan Pak Bu ya, mereka berangan-angan ingin bertemu dengan Ramadan walaupun hanya 1 hari. Ya. Berarti apa? Saking Ramadan ini penuh dengan kemuliaan. Ya. Jadi yang di alam kubur saja kalau mereka bisa, mereka pengen hidup walaupun hanya 1 hari di bulan Ramadan. Nah kita nih Pak, alhamdulillah ya masuk di bulan Ramadan. Ya, rugi ma abdu abdin, kata Nabi, celaka seorang hamba dakhala alaihi Ramadan, yang masuk ke dalam Ramadan ya, lam yughfarlah, tetapi dosanya tidak diampuni. Ya, celaka, bukan hanya rugi, celaka seorang hamba yang bisa masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Artinya apa? Orang itu tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Coba izin bertanya Pak, Ramadan artinya apa Ramadan? Ramadan artinya apa? Ramadan puasa. Di sini puasa tanggal berapa Pak? Cerdas-cerdas jamaah sini nggak bisa dikecok ini. Udah tahu. Kayaknya buka dulu tadi ini. Dulu buka Mbah Google, kalau sekarang mah buka Neng AI ya, buka AI. Apapun sekarang nanyanya ke AI. Ya. Jadi kalau tawasul itu ke AI sekarang ya. Banyak nanya, kalau dulu kan ke guru ya. Sekarang banyak nanya kemana? Ke AI. Ya. Ramadan itu Pak artinya adalah berasal dari kata Ramadan. Ramadan itu artinya panas. Ya, artinya Pak panas. Ya. Perumpamaannya gini Pak. Nah, rantai apa nih? Rantai lampu ini terbuat dari apa Pak rantainya? Besi, harganya berapa Pak? Rantai besi itu Pak, andaikan misalnya lampu ini sudah rusak, mudah-mudahan sih awet ya, ini mah andaikan ya. Kemudian rantainya dibuang,
entah itu di tempat sampah, entah itu di tanah, kena air kehujanan, kena debu, kena tanah, kena angin, lama kelamaan rantainya akan gimana? Akan berkarat. Nah, bagaimana caranya menghilangkan karat? Gimana cara menghilangkan karat dari besi? Pakai apa, Pak? HCl. Apa tuh HCl? Jelasin. 5 menit buat ngejelasin. Ini mohon maaf saya duduknya agak maju biar bisa melihat bapak-bapak yang ganteng juga di pojokan sini. Karena kalau saya di belakang nggak kelihatan nanti bapak ya. Pakai apa Pak menghilangkan karat dalam besi? Dibakar. Ya. Sekarat-karatnya karat yang ada di besi Pak, kalau besinya dimasukkan ke dalam api, ya itu semua karatnya hilang. Ya. Itu sebagai perumpamaan, ya disitulah kenapa Ramadan itu ya yang berasal dari kata Ramadan artinya adalah panas. Maksudnya sekarat-karatnya dosa kita, gitu ya, dosanya sudah karatan ibaratnya ya, sebanyak-banyaknya dosa kita, tapi karena kasih sayang Allah, Allah sediakan bulan Ramadan. Ibarat tadi urusan besi itu disediakan api. Nah, Allah menyediakan Ramadan. Agar apa? Agar orang-orang, agar hamba-hambanya bisa memasuki Ramadan. Dan dengan Ramadan itu semua dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa yang sudah karatan itu bisa rontok semua. Ya. Nah, subhanallah Pak ya. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Maka kesempatan Pak, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Maghfirah. Ya. Bulan ampunan, di mana di bulan ini Allah mengobrol ampunan. Ya. Ampunan itu Allah obral. Ya. Tinggal kita memanfaatkannya. Satu, kita memohon ampunan. Ya, jadi ampunan itu harus dimintai. Ya, jangan kayak Pak RT. Pak RT kalau doa gini, Ustadz kan Allah Maha tahu. Jadi cukup doa, ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Amin. Betul Allah Maha tahu, ya, tapi harus diminta. Ya, karena tadi udhuni astajib laku, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Jadi Allah nyuruhnya kita minta. Makanya juga ada syariat tentang doa, tata cara doa. Ya, bahkan bagi kita seorang muslim, hampir semua hal itu pasti diawali dengan doa. Benar nggak Pak? Mau pakai baju, ada doanya. Mau mandi, ada doanya. Masuk kamar mandi, ada doanya. Berkaca, ada doanya. Ya, mau makan, mau bepergian, mau apapun, ya, ada doanya. Dan itu harus diminta. Ya. Dan di Ramadan ini Pak, bukan hanya istighfar yang harus diperbanyak, ya, tapi al-afu. Ya, makanya kalau Ramadan ini familiar doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau bareng-bareng fa'fu anni. Ya, dalam hadisnya seperti itu. Ya, ditambahkan karena dalam doa nggak apa-apa. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Apa beda al-afu dengan istighfar? Nah, kalau istighfar itu Pak, itu asal kata dari kata ghafar. Ghafaro itu apa? Ditutup. Nah, ibaratnya misalnya ini ada apa nih? Ada HP, kemudian ditutup oleh tisu. Nah, ini ghafaro nih. Nah, dosa kita ditutup. Istighfar itu minta diampuni, ya minta ditutup dosa kita. Itu istighfar.
Dosanya ada nggak? HP-nya ada nggak? Ada, tapi ditutup. Nah, itu istighfar. Seperti itu. Kalau al-afu, itu bukan hanya ditutup, tapi dihapus. Ibarat HP, HP-nya dibuang, tapi jangan sayang. Gitu ya. Kecuali mau dibeliin yang baru. Ya. Nah, kalau al-afu itu dihapus. Nah, kalau istighfar itu ditutup. Seperti itu. Ya. Nanti Pak, kita akan mengalami, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya kita akan dikumpulkan di sana. Dalam surah An-Naba Allah jelaskan di situ, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq. Ya. Yauma yaqumur ruh, wallahu a'lam bihaqiqati murad. Hari di mana dibangkitkan ruh. Ruh di sini manusia dan jin. Ya, dibangkitkan semua manusia, semua jin itu dikumpulkan. Saffa, bersaf-saf, berbaris-baris. Ya, pada saat itu kita dikumpulkan dalam keadaan berbaris. Umat Nabi Adam akan baris di belakang Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim baris di belakang Nabi Ibrahim, umat Nabi Daud baris di belakang Nabi Daud, umat Nabi Musa baris di belakang Nabi Musa, umat Nabi Isa baris di belakang Nabi Isa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baris di belakang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ikut baris di belakang Nabi, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Safa, bersaf-saf. Pada saat itu Nabi akan berdiri paling depan, ya, dan beliau membawa bendera. Nah, tadi malam juga dibaca di Nurul Iman, ya, dalam doa kamilin, ya. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'ili, ya. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad, dan di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, bendera Nabi itu namanya al-liwa, wa tahta liwa'i, dan di bawah al-liwa, yang bendera, ya. Bendera Nabi itu di banyak hadis dijelaskan, ya, bahwa benderanya itu berbentuk persegi panjang, berwarna putih, bertuliskan hitam tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di hari kiamat Rasul membawa bendera itu, ya. Yang kalau hari ini kita lihat bendera itu dijadiin bendera resminya negara Afghanistan. Nah, ya itu memang betul bendera Nabi, dan di hari kiamat Nabi akan bawa bendera itu. Ya, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad, dan di bawah bendera liwa Nabi Muhammad, ya. La yatakallamuna, pada saat itu Pak, enggak ada yang bisa ngomong. Ya, enggak ada yang bisa ngomong. Illa man adinallahu rahman, kecuali yang memperoleh izin dari Ar-Rahman, ya. Wa qala shawaba, dan pada saat itu pun hanya bisa ngomong yang benar. Sudah nggak bisa lagi ya bersilat lidah, ya flying fiktif, berbohong, itu udah nggak bisa. Bisa nggak kira-kira kita bohong depan Allah? Nggak mungkin. Dan saat itu Pak, kita desek-desekan Pak. Manusia dan jin pada saat itu desek-desekan, ya. Jadi nengok kanan bisa jadi itu jin, nengok kiri jin, bisa jadi depan kita jin, belakang kita jin, bisa jadi karena dijadiin satu. Manusia dan jin itu dijadiin satu. Kenapa? Karena jin juga akan dipisah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena yang disuruh ibadah bukan hanya manusia tetapi juga jin, maka sama jin juga nanti akan dihisab. Nah, zalikal yaumul haqq, dan itu adalah hari yang pasti terjadi, ya. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana diperlihatkan dari setiap orang ma qaddamat yadah, apa yang sudah diperbuatnya. Diperlihatkan dari setiap orang.
Kira-kira gini Pak gambarannya ya. Ini sebagai gambaran untuk lebih memahami. Dan ini pasti terjadi. Pak DKMT, Pak Matin apa nama lengkapnya? Pak DKM. Ahmad Saihu Matin. Oh ini Pak Matin. Oh Pak Saihu. Ya. Saihu namanya Pak Saihu. Oh. Nanti Pak Saihu dipanggil oleh Allah. Saihu bin binnya apa Pak? Sa'ari. Saihu bin Sa'ari. Nah, itu nanti Pak DKM akan maju sendiri ke depan. Ya, jadi gambarannya kurang lebih Pak, seperti anak sekolah lagi upacara. Walaupun tentu nggak sama persis gitu ya. Kenapa? Karena di sana triliunan orang. Ya. Wal malaikah, malaikah juga baris. Cuma kalau malaikat barisnya kalau lagi upacara itu kayak guru-guru, jadi di sekelilingnya, nggak ikut ke dalam barisan di tengah. Malaikat juga baris. Yauma yakumur ruhu wal malaikah, hari di mana dibangkitkan ya berdiri ruh manusia dan jin wal malaikah dan para malaikat. Malaikat itu barisnya di sekelilingnya. Nah, Pak Saihu maju. Pada saat itu Pak, ukuran manusia kembali lagi ke ukuran awal penciptaan manusia. Ya. Awal penciptaan manusia, manusia itu tingginya 60 hasta. 60 hasta, satu hasta itu satu lengannya orang Arab. Nah, bukan orang alam cerita. Ya. Kurang lebih kalau dikonversi ke satuan, nah itu 45 cm satu hasta. Ya, 45 kali 60. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Yang salah disetrap berdiri di sini. Berapa Pak? 45 kali 60. Berapa? 27. Luar biasa. Bapak matematikanya keren. Apa? Oh, guru matematika. Masya Allah. Pantas satu yang luar biasa. Ya. Kalau Pak RT nggak bisa jawab karena pas pelajaran matematika lagi ke kamar kecil. Ya. 27, segimana kira-kira 27 meter? Ini masjid berapa nih tingginya? Ujung ke ujung 10. 2 kali ini, 3 kali ini. Ya kurang lebih 3 kali ini dikurang 3 meter. Itu Pak tinggi orang. Kira-kira kalau berdiri ke atas, ya luar biasa itu tingginya. Nah tinggi Nabi Adam tuh segitu Pak. Pernah ke kebun raya Pak? Di sana ada apa? Ada apa yang panjang tuh? Di Museum Zoologi. Tulang. Nah, itu di situ tertulis 29,5 meter panjang ikan paus tuh, 29. Berarti tinggal dikurangi 2,5 meter. Ini buat gambaran segitinggi itulah orang itu. Ya. Dari zaman Nabi Adam Pak, tinggi orang tuh segitu Pak. Ya, 27 meter. Nah, makin ke sini makin kecil. Nah, sampailah seukuran kita. Kenapa Pak? Makin ke sini makin kecil. Kira-kira kenapa? Manusia makin ke sini makin ke sono. Makin ke sini makin kecil. Kira-kira kenapa? Ngurangin margin. Ya. Kenapa? Karena luas planet buminya tidak bertambah. Kita bisa bayangkan planet bumi luasnya segini. Kalau orang-orangnya tidak Allah kecilin, kebayang nggak Pak?
Kita tinggal di planet bumi ini desek-desekan, Pak. 2 miliar orang, tingginya segitu, gedenya segimana gitu ya. Mungkin alam tirta aja cuma cukup buat satu keluarga gitu ya. Benar nggak, Pak? Masjid ini mungkin hanya sebesar jarinya kan gitu. Makanya oleh Allah dikecilin. Nah, sementara nanti di akhirat itu kan unlimited. Ya, unlimited, tidak ada batasnya. Maka ukuran manusia nanti dinormalkan lagi. Jadi begitu kita wafat, Pak, kita dikasih jasad akhirat, itu jasadnya sudah ukurannya udah kembali ke ukuran normal manusia. Jadi tinggi kita di sana itu 60 hasta, yaitu 27 meter. Balik lagi ke Pak DKM. Pak DKM maju nanti nih, Pak. Nah, maju ke hadapan Allah, ya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dipangku oleh 8 malaikat pemangku arsy. Maju Pak DKM, ya. Ini akan Pak DKM alam dan kita semua. Ya. Mohon maaf, pada saat itu Pak DKM tidak memakai baju sehelai benang pun, telanjang bulat. Bukan hanya Pak DKM, semua orang di mahsyar itu semuanya telanjang bulat. Tapi di sana sudah nggak ada pikiran macam-macam. Pikiran macam-macam itu di sini hari ini, di dunia, di sana itu udah nggak ada. Ya, dan borok-borok sempat kepikiran macam-macam, Pak. Matahari cuma sejengkal. Gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang memperoleh naungan dari Allah, gitu ya, tidak terpengaruh walaupun matahari sejengkal. Ya, diantaranya oleh orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya, subhanallah. Maju. Nah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, hari di mana diperlihatkan dari setiap orang apa yang sudah diperbuatnya. Diputar, Pak. Film kehidupan Pak DKM dari mulai balik sampai wafat diputar. Ditonton oleh siapa? Istrinya, anak-anaknya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, oleh pengurus DKM Nurul Iman, oleh para jamaah dan lain-lain, ditonton oleh semua orang, termasuk oleh para nabi dan para malaikat. Ditonton, Pak. Kehidupan kita sendiri-sendiri diputar, ditonton. Malu nggak, Pak, kira-kira kita? Malu nggak kira-kira? Detik demi detik diputar, ditonton oleh semua orang. Malu nggak kira-kira? Malu. Nah, makanya mumpung Ramadan kita perbanyak istighfar. Istighfar itu apa tadi? Ditutup. Dan bukan hanya istighfar, disuruhnya perbanyak apa? Al-afu. Kalau al-afu diapain? Dihapus. Jadi dosa-dosa yang tertutup oleh istighfar, nanti pada saat film kehidupan diputar, itu seperti kalau istilah komputer apa? Sensor. Dibikin ngeblur, apa tuh? Nah, di blur. Nggak kelihatan, ada, tapi tidak terlihat. Nah, ini Pak DKM lagi ngapain ya? Kok di blur gini? Ya, itu istighfar. Ada tapi ditutup. Nah, kalau al-afu sama sekali nggak ada tuh, hilang. Kenapa? Karena dihapus. Kalau ditutup kan ada nih, cuma ditutup, itu istighfar. Kalau al-afu itu dihapus, nggak ada aja. Misalnya ibu-ibu nih ke warung Darmaji. Apa Darmaji, Pak? Dahar memang aku biji. Ya. Tapi setelah itu karena dihapus, nggak ada tuh adegan Darmaji itu, nggak ada. Gitu. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi mumpung di sini, Pak, mumpung di sini, mumpung hari ini kita masih ada di Ramadan, bahkan di awal Ramadan, perbanyak mohon ampun, perbanyak istighfar dan al-afu. Sebelum di sono, mumpung kita masih di sini, sebelum di sono,
Ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, dawamkan. Ya, ditambahin ya karim, ya tidak apa-apa, itu tambahan doanya. Ya, kalau dalam hadisnya sampai fa'fu anni, ya. Sambil misalnya para bapak naik motor ya dari sini ke mana? Tempat kerja masing-masing. Bapak kerja di mana, Pak? Oh, ngajar di Ciampea. Nah, kan dari rumah ke Ciampea, naik motor, naik mobil biasanya. Motor, ada 30 menit. Kurang lebih ya. Nah, itu contoh misalnya. Naik motor 30 menit. Biasanya orang kalau di motor ngapain? Jujurnya, ngapain biasanya di motor? Ngelamun kan? Pikiran ke sana kemari dan sebagainya. Nah, coba misalnya kita manfaatkan di motor, di mobil atau lagi apapun sambil tadi kalau Ramadan ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, terus diulang-ulang. 30 menit Pak, lumayan itu. Dapat berapa? Itu nggak usah dihitung. Ya, tapi dawamkan. Ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ya, 30 menit. Perjalanan, pulang setengah jam, udah 1 jam tuh sehari. Ya. Jadi aktivitas apapun yang kita bisa sambil zikir, ya zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah tadi, ya istighfar. Kalau hari ini Ramadan itu yang dianjurkan ada al-afu. Ya, seperti itu. Nah, kesempatan juga ya kita untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba siapa yang dari awal Ramadan sampai hari ini sudah melaksanakan sholat taubat? Ya. Nah, mumpung Pak masih di Ramadan, laksanakan sholat taubat. Ya. Daripada keburu dihisab di sono, mendingan kita taubati di sini. Ya. Sholat taubat bisa habis sholat zuhur misalnya ya. Bisa di waktu duha antara jam 7 sampai jam 11, nah itu bisa. Ya. Di sholat zuhur jangan dulu buru-buru kemana-mana, atau kalau mau di rumah ya laksanakan sholat taubat ya. Usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala ya. Surah pertama atau rakaat pertama surahnya surah An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kenapa? Karena surah An-Nasr itu di 2 ayat terakhir itu memang nyuruh kita istighfar. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih kalian dengan memuji Tuhan kalian, wastaghfir. Ya, mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Jadi An-Nasr ini pas kalau dibaca di surah taubat, di sholat taubat, gitu ya. Rakaat pertama. Rakaat keduanya Al-Asr wal Asri. Ya. 2 rakaat sholat. Setelah sholat, salam, istighfar 100 kali. Ya astagfirullahaladzim. Atau kalau mau diganti al-afu lebih keren tuh, 100 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Bisa dibantu dengan jari, bisa dibantu dengan tasbih, ya 100 putaran. Jangan sampai kelewat ya di Ramadan kita tidak sholat taubat. Syukur-syukur setiap hari. Ya, syukur-syukur sehari 3 kali, ya minimal sehari sekali. Minimal banget 1 Ramadan sekali, tapi rugi kalau 1 Ramadan cuma 1 kali. Kenapa? Karena tadi Pak tuh ya, Nabi sudah warning tuh, celaka orang yang masuk ke dalam Ramadan sampai Ramadan berlalu dosanya tidak diampuni. Artinya apa? Dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan. Ya, tidak bisa memanfaatkan obralan ampunan dari Allah. Ya, rugi. Nah, jadi 1, perbanyak al-afu. Yang kedua, lakukan sholat taubat. Nah, yang berikutnya para bapak rahimakumullah, ya tentu kita juga ingin amalan kita diterima. Kita ingin setiap yang kita lakukan itu menjadi amal solih. Betul nggak Pak? Ya, jangan sampai terlewat 1 menit pun itu tidak menjadi amal solih. Dalam Islam Pak, Bu,
Itu tidak ada pemisahan antara dunia dengan akhirat. Tidak ada. Semuanya terintegrasi. Semuanya relate. Artinya apa? Setiap yang dilakukan di dunia itu pasti berpengaruh ke kehidupan kita di akhirat. Jadi tidak bisa ini urusan dunia. Jangan bawa-bawa akhirat. Atau ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Tidak. Semua urusan di dunia adalah urusan akhirat. Artinya apa? Setiap menit yang kita lakukan itu pasti berpengaruh ke kehidupan di akhirat. Ya. Makanya dari mulai kita bangun tidur sampai kita bangun tidur di hari berikutnya, nah gitu, kita upayakan setiap menitnya itu menjadi amal solih buat kita. Ya. Amal solih itu syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, tata caranya sesuai dengan ajaran Islam. Itu dua syarat semua yang kita lakukan agar menjadi amal solih. Ya, semua yang kita lakukan agar menjadi amal solih, ya, syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, tata caranya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, dalam semua hal. Ya. Ucapan kita, sikap kita, tingkah laku kita, ya, sesuaikan. Akidah kita, nah, dalam masalah akidah, balik lagi Pak. Ya. Nah, kita berakidah, berkeyakinan, ya, tauhid, ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu harus bersih, harus lurus. Ya. Jaga akidah itu luar biasa Pak, ya. Banyak orang yang datang ke rumah karena Al-Fakir punya tempat praktik ruqyah gitu ya. Itu bawa ini, bawa itu, bawa segala macam. Luar biasa ya. Ternyata banyak yang masih perlu dibersihkan secara akidah. Ya mohon maaf ada orang yang dia pensiunan perwira polisi datang ke rumah Pak. Apa yang dia bawa Pak? Taring babi hutan. Bayangin, taring babi hutan. Di bawah, fotonya ada. Ya sama kain hitam, isinya kayak gitulah. Saya kepoin, ini taring babi hutan diapain Pak? Setiap kali saya mau dinas ke daerah-daerah yang rawan penjahat dan sebagainya gitu ya. Itu si taring itu direndam Pak. Di air, airnya diminum. Berapa banyak Bapak, berapa lama Bapak melakukan ini? Ya udah puluhan tahun. Kebayang Pak. Ya. Dia melakukan dosa yang double-double itu dosanya, berlipat-lipat itu. Masya Allah. Satu, dia menyandarkan keamanan dirinya kepada taring babi hutan. Musyrik gak itu? Ya. Dalam Al-Fatihah tadi misalnya, iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepada Kau ya kita menyembah, beribadah dan mohon pertolongan. Allahu Samad dalam surah Al-Ikhlas, Allah tempat menggantungkan diri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini menyandarkan diri, perlindungan dan sebagainya itu ke Masya Allah. Musyrik. Dan puluhan tahun. Yang kedua, babi haram Bapak. Kebayang itu. Sudah mau menyandarkan perlindungan musyrik, udah gitu tiap mau tugas minum sesuatu yang haram. Ya, taring babi Pak, ya haram. Semua yang ada di babi itu kan haram. Bayangkan. Subhanallah. Ya. Dan banyak yang sejenis itu. Ada yang menyandarkan ke cincin, wah cincinnya ada isinya. Ini cincin Pak, ada isinya. Kalau dipukul ke orang, orang benjut. Nah iyalah benda gitu. Ada yang ke keris dan lain-lain Masya Allah. Termasuk tadi, siapa penguasa pantai selatan? Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, hati-hati. Bersihin akidah kita, jangan sampai.
Yang kedua ibadah kita, sholat, zakat, saum, haji, zikir, umroh, doa, dan lain-lain. Ya, laksanakan itu satu ikhlas semata-mata perintah Allah. Yang kedua, tata caranya semua yang kita lakukan tadi harus ada contohnya dari Nabi. Harus sesuai dengan syariat Allah. Harus sesuai dengan syariat Islam. Salat harus nyontoh ke Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Haji, khud anni manasikakum. Ya. Ambillah dari aku manasik haji kalian. Artinya manasik haji kita pun harus nyontoh kepada Nabi. Puasa juga sama. Ya. Puasa yang diwajibkan kepada Nabi. Ya, kenapa? Karena umat terdahulu juga sama. Mereka sholat, puasa, haji, khitan, kurban, dan lain-lain. Tapi kata Nabi, asyaru maqablana laisa syara'alana. Syariat-syariat sebelumku bukanlah syariatku. Semua yang kita lakukan mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah yang berkaitan dengan diri kita sendiri, dalam masalah makanan minuman, ya. Jangan sekali-kali mencoba memakan makanan atau meminum minuman yang haram. Makanan yang haram apa aja Pak misalnya? Makanan haram Pak? Daging babi, marus, apa lagi? Arak, apa lagi? Apa? Bangkai, dan lain-lain. Ya, minuman juga. Ya. Masalah akhlak, ya. Masalah pakaian. Nah, hati-hati Pak, Bu, ya. Masalah pakaian, ya. Pakaian itu sudah ada aturannya tersendiri dalam ajaran Islam. Ya. Misalnya nih Pak, ya. Kita keluar rumah, ya, menutup aurat. Menutup aurat perintah Allah. Maka pada saat seseorang keluar rumah dengan menutup aurat, berjam-jam dia di luar rumah itu, berjam-jam dia sedang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sedang melaksanakan perintah Allah. Ya. Keluar rumah menutup aurat itu ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Setiap yang Allah perintahkan kita laksanakan itu ibadah. Ya. Jadi subhanallah, beruntunglah orang yang keluar rumah selalu menutup aurat, karena selama dia di rumah, selama dia di luar rumah, selama itu pula dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik muslimah, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ya, hati-hati bapak-bapak. Ya, sepedahan, jangan pakai celana pendek. Terus gimana Ustaz? Jangan pakai celana? Enggak gitu juga, Kel. Sepedahan, main bulu tangkis, main bola, hati-hati. Ya, tetap harus menutup aurat. Ya. Mafhum mukhalafatnya, kalau keluar rumah kita menutup aurat selama di luar rumah kita beribadah, berarti mafhum mukhalafatnya kalau keluar rumah kita membuka aurat, kita sedang bermaksiat kepada Allah. Maka selama itu pula kita terus bermaksiat kepada Allah. Ya, menutup aurat pun adalah ibadah. Pun demikian Pak, dalam muamalah kita, akan kita dalam sehari-hari, ketika kita melaksanakannya ikhlas karena itu adalah perintah Allah, kemudian tata caranya sesuai dengan syariat Islam, dengan syariat Allah, ya maka itu jadi ibadah menjadi ibadah buat kita yang bekerja, ya. Tata cara kerjanya, akad-akad kerjanya, yang berdagang, tata cara dagangnya, akad-akad dagangnya, yang misalnya petani berkebun, yang jadi supir, yang jadi karyawan, yang jadi apapun, ya. Ketika dalam sehari-hari semua itu kita laksanakan satu ikhlas karena Allah memerintahkan kita misalnya bekerja, nyari nafkah dan lain-lain. Yang kedua, tata caranya sesuai dengan ajaran Islam, maka semua itu menjadi ibadah. Kerja pun adalah ibadah. Ibu-ibu dari mulai nyuci, nyetrika, nyapu, ngepel, masak dan lain-lain, itu juga adalah ibadah. Semua hal dalam bidang kehidupan kita
akan menjadi ibadah. Syaratnya 2. Apa tadi, Pak? Ikhlas semata-mata karena Allah yang memerintahkan itu. Yang kedua, tata caranya sesuai syariat. 2 itu kita laksanakan dalam seluruh bidang kehidupan, terlebih di Ramadan ini, maka setiap hal akan senantiasa menjadi ibadah buat kita, menjadi amal sholeh.